Perkenalkan saya Chloe. Jadi di sini saya akan membuat video remedial quiz 4. Jadi pertama-tama kita bikin dulu database-nya namanya quiz 4. Seperti ini. Create database quiz 4. Lalu kita run. Oke, setelah itu kita use aja database-nya quiz 4. Seperti ini. Setelah itu kita buat tabel buku. Create table buku. Kurung ID buku. INT 11. Auto increment, jangan lupa increment, lalu nama buku pacar 255, setelah itu kode buku pacar 255 juga, setelah itu kode rak pacar 255 juga, setelah itu kita primary key yang bagian ID buku. Setelah itu kita run. Oke, selanjutnya kita mau tambahin data tambahan di tabel buku. Jadi kita pakai alter table buku add pengarang ya pacar 255, lalu tambahkan penerbit lagi, kita gunakan add lagi penerbit pacar 255, lalu kita run. Oke, kita coba describe dulu, describe buku tadi ya, yang ini tabelnya, yang tadi ini sudah muncul di sini, lalu yang kita tambahkan tadi pengarang sama penerbit juga sudah muncul. Setelah itu kita buat tabel baru, yaitu tabel rak. Gunakan create table rak, ID rak, int 11, lalu auto increment. Setelah itu kita tambahkan posisi yang pacar 255. Lalu ID rak itu primary key ID rak. Seperti ini. Kita describe lagi, kita gunakan describe right ya, describe rak. Sudah muncul, lalu kita insert bukunya, kita tambahkan beberapa ke dalamnya. Kita gunakan insert into buku, kita gunakan insert into buku, nama buku ya, nama buku, kode buku, kode nama buku, kode rak. Setelah itu values, kita buka kurung pakai petikan hadiah pacar, dimasukkan matematika dasar. Bisa langsung saya copy aja seperti ini, lalu ini bahasa Inggris saja, bahasa Inggris, lalu yang ini English 102 aja, lalu ini 2 kode raknya lagi, ini fisika lanjutan saja, ini ya 1 aja lah, lalu ini kimia dasar aja. Saya masukkan 4 data saja seperti ini, lalu kita run. Oke, kita select untuk melihat apakah sudah ditambah ke buku, select bintang from buku. Oke, sudah ada, masuk ke dalam. Setelah itu kita mau ubah tipe data kolom di tabel buku, jadi kita ganti yang kode rak, pengarang dan penerbitnya jadi INT seperti ini. Table buku change kode rak, kita mau kode rak lagi jadi kode rak INT 11, lalu kita change pengarang aja, kita samain 11, lalu change lagi penerbit menjadi INT 11. Oke, kita gunakan describe buku di sini tadi. Oke, sudah terganti ya kode raknya jadi INT, pengarang INT, penerbitnya INT. Setelah itu kita buat tabel peminjaman. Jadi kita gunakan create table peminjaman seperti tadi. Ini ID peminjaman, lalu di INT 11, dia auto increment, lalu ID buku INT 11, lalu dia ID peminjam ada INT 11, lalu tanggal pinjam, date ya, tipe datanya, tanggal kembali, date juga. Lalu kita buat primary key di ID peminjaman, primary key ID peminjaman seperti ini. Ini sudah benar, kita run. Oke, lalu kita describe lagi, describe peminjaman di sudah buat. Oke, setelah itu kita masukkan
datanya ke tabel rak ya. Kita gunakan insert into rak, ID rak, lalu posisi, values, ini 1, lalu ini rak A aja, rak A, lalu kita tutup kurung, lalu kita copy aja sini, dari sini aja. Oke, ini 3 ya, saya kasih beda aja, rak B, lalu yang ini kayak kasih 4, ini rak C, lalu ini saya kasih 7, ini untuk rak D. Seperti ini, nggak ada koma lagi, lalu kita run. Oke, kita select from rak untuk melihat apa udah keisi. Sama aja sih, kita harus kapital juga. Oke, sudah masuk. Lalu kita mau cek apakah buku itu disimpan di rak mana aja. Jadi kita gabungin tabel buku sama tabel raknya berdasarkan kolom kode rak dan ID raknya. Kita gunakan seperti ini, select buku, nama buku, lalu koma, rak, titik posisi, from buku, join rak on buku, kode rak, lalu sama dengan rak, titik ID rak. Seperti ini. Kita coba lihat, kita run. Oke, jadi dia sudah jalan. Kita bakal dapat daftar buku lengkap dengan posisi raknya. Lalu kita buat tabel peminjam lagi. ID peminjam sudah pasti ada. Nama peminjam ya. ID peminjam S11 bersama peminjam pacar 255. Jangan lupa auto increment untuk ID peminjamnya. Baru kita isi. Nama peminjam, lalu tanggal lahir, dia date, lalu kita taruh primary key di bagian ID peminjam. Kita run. Oke, kita select. Kita pakai describe untuk karena kita buat tabel jadi pakai describe peminjam. Oke, sudah masuk ya. Lalu kita insert peminjamnya ya, kita tambahkan data siswa. Kita gunakan insert lagi, insert into peminjam, ID peminjam, nama peminjam. Lalu values-nya itu saya buat 1 kali segini. Lalu ini saya mau buat 6 saja. 2, 3, 4, 5, 6. Ini Ali Budi. Ini Citra. Ini Dewi. Ini Eka. Lalu yang ini Fahmi. Setelah itu kita run saja. Oke, sudah masuk. Kita lihat select from peminjam. Kita lihat apakah sudah masuk. Oke, sudah ada. Lalu kita masuk ke ini. Kita tadi salah bikin kolom nama peminjam yang harusnya varchar malah jadi int. Jadi biar benar kita ubah tipe datanya pakai query sebagai berikut. Jadi seperti ini, alter table peminjam, change nama peminjam sama gunakan varchar. Seperti ini. Nama. Oh ya, ini name lagi. Nama peminjam harusnya. Oke. Lalu kita describe peminjam. Oke, sudah keganti ya. Oke, sekarang kita mau delete, kita mau hapus semua data di tabel peminjaman dulu untuk ngebersihin datanya kalau ada yang double query-nya. Kita gunakan delete from peminjaman. Oke, delete from peminjaman. Kita run tadi udah, oke. Kita cek dulu datanya kosong kah di bagian peminjaman. Select from peminjam. Oke, udah kosong. Sekarang kita buat dulu. Kita masukin lagi data peminjaman, misalnya buku fisika dipinjam sama Budi. Jadi query-nya itu kayak gini. Oke, insert into peminjaman, ID buku, ID peminjaman, lalu values 3, 2. Lalu kita run. Oke, sudah ada. Sekarang kita mau lihat buku apa yang dipinjam sama siapa gitu. Jadi caranya kita gabungin tabel peminjaman buku sama peminjam. Jadi query-nya itu seperti berikut. Select buku, nama buku, ini peminjam, nama peminjam. Setelah itu kita buat from peminjaman, lalu join bukunya on peminjaman, ID buku. Sama dengan buku, ID buku, dia join peminjam, on peminjam, ID peminjam, sama dengan peminjam,
sampai di peminjam titik ID peminjam. Seperti ini. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kita cek lagi dulu. Putaran. Oke, jadi hasilnya bakal ngasih tahu siapa aja yang pinjam buku tertentu. Nih, fisika lanjutan dipinjam oleh Ali. Ini. Oke. Jadi sekian video remedial quiz 4 dari saya. Terima kasih.